Rapat sidang paripurna istimewa peringatan hari jadi ke-19 Kota Tasikmalaya dilaksanakan hari Jumat 16 Oktober 2020 di kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim SH, Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur UU Rujhanul Ulum, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, Sekretaris Daerah Ivan Diksan, serta Kepala Dinas Sekota Tasikmalaya juga tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Budi Budiman memaparkan ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam kondisi pandemi COVID-19. Di antaranya penanganan pandemi COVID-19, pemulihan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat dan daya saing daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, penataan pusat kota dan kawasan pemukiman kumuh, penyediaan sanitasi yang layak seperti persampahan, air minum, dan air limbah, penyelenggaraan pemerintahan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, dan sebagainya. Selama fokus dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Tasikmalaya tetap melakukan pembangunan pada tahun 2020, yaitu penambahan gedung atau ruang baru puskesmas di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Ciberem. Pembangunan gedung Public Safety Center atau PSC 119, lanjutan pembangunan rumah sakit tipe D Dewi Sartika dan Purbaratu, Mall pelayanan publik dan rehabilitasi Gedung Juang 1945. Kemudian, usai sidang paripurna, Wakil Gubernur menekankan pada saat wawancara bahwa Tasikmalaya terkenal kota kreatif dan ekonomi kreatif. Yang dibutuhkan adalah inovasi-inovasi dalam bidang ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung dalam bidang EDUKM dan juga pembangunan-pembangunan yang lain, termasuk pemodalan lewat PBB dan program-program operasi dan program-program yang lain. Dalam bidang keagamaan serta pembangunan dalam bidang pendidikan, tetapi kalau ekonomi jangan dilihat hari ini karena COVID, tapi sebelumnya sangat luar biasa. Dan ini semua kemajuan Kota Tasikmalaya adalah merupakan daya ungkit juga untuk kemajuan Jawa Barat. Karena Jawa Barat atau Tasikmalaya ada di Jawa Barat. Pak, untuk mendorong roda ekonomi lebih maju lagi untuk Kota Tasikmalaya, dukungan apa dari provinsi untuk majunya? Tasikmalaya terkenal kota kreatif, handicap, dan juga ekonomi kreatif. Dan yang dibutuhkan adalah inovasi-inovasi dalam bidang ekonomi. Jangan menjadi operator-operator ekonomi. Kalau menjadi operator ekonomi, nanti mengikuti orang lain, mengikuti gendang orang lain. Tapi menjadi inovator-inovator dalam bidang ekonomi, insya Allah akan tangguh dan tidak akan mengikuti gendang orang lain, dan tidak ada kemungkinan orang lain mengikuti gaya ekonomi Kota Tasikmalaya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung, terutama dalam bidang UKM dan juga pembangunan-pembangunan yang lain, termasuk juga permodalan lewat BJB dan juga lewat program-program koperasi dan program-program yang lainnya. Yang jelas, pemerintah dianggap sukses dalam kepemimpinannya kalau mampu antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pemerintah dianggap gagal dalam kepemimpinannya antara lain kalau tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gagal jadi pemimpin sakit hati, tapi akan lebih sakit hati jadi pemimpin gagal. Tapi wali kota hari ini sangat luar biasa, termasuk dalam penanganan COVID. Tantangan terbesar untuk Tasikmalaya sendiri, menurut pandangan
Tantangannya adalah masyarakat yang malas untuk bergerak, malas untuk bekerja. Padahal kita tahu harokah identik dengan barokah, bergerak identik dengan kebaikan. Oleh karena itu bergerak, harokah dan harokah itu yang menjadi landasan Kadaek, Kahayang, Kawani dalam sukses ekonomi seperti itu. Untuk Kota Tasikmalaya sendiri Pak, untuk Jawa Barat sendiri kontribusi Dalam IPM, dalam pendidikan, dalam kesehatan sebagaimana yang saya sampaikan, terdongkrak Jawa Barat karena ada salah satu keberhasilan Kota Tasikmalaya. Terima kasih Pak. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim SH, dari fraksi Gerindra, mengatakan untuk kemajuan Kota Tasikmalaya sudah cukup baik, tapi masih banyak yang harus dibenahi, seperti penataan PKL, juga sinergitas antara DPRD dan pemerintah daerah harus ditingkatkan. Batin masyarakat Kota Tasikmalaya untuk terus membangun Tasikmalaya ini lebih maju lagi, itu saja. Selama ini Pak, seperti apa pandangan dari Dewan sendiri Kota Tasikmalaya kemajuannya seperti apa? Sudah cukup baik, sudah banyak hal yang baik, tapi tentunya masih banyak PR-PR juga yang harus kita benahi. Contoh, penataan PKL sampai hari ini belum. Artinya itu harus cepat dibenahi, sehingga nanti akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Selain itu ada yang perlu dievaluasi apalagi Pak selain PKL Pak? Kayaknya masih banyak nih. Koordinasi ya, koordinasi yang baik antara mohon maaf ya di birokrat, OPD yang satu dengan yang lainnya. Itu harus, iya, itu harus juga sinergitas antara DPRD dengan pemerintah daerah harus ditingkatkan. Kita nggak ingin hanya slogan belaka, kita betul harus ada sinergi yang baik sehingga bisa cepat mewujudkan visi misi itu. Sama-sama proaktif ya Pak ya? Iya, harus proaktif. Ya. Jangan menunggu diundang saja oleh DPRD dong. Harus proaktif. Ya Pak. Anggota Dewan dari fraksi Gerindra, Murjani SEMM, berharap Kota Tasikmalaya lebih maju. Di ulang tahun Kota Tasikmalaya yang ke-19 ini, dia berharap agar Kota Tasikmalaya lebih maju dari sebelumnya. Tapi saya masih optimis dengan nanti penutupan di kuartal 4, nanti juga kita ekonomi kita masih tumbuh walaupun tidak sebesar dengan tahun kemarin. Jadi artinya adalah kita masih bersyukur dibanding dengan kota kabupaten lain di Jawa Barat, posisi kita masih cukup baik dari sisi ekonomi. Harapan kita di 2021 tentu harus lebih baik dari 2020, dan ini kita juga udah prediksi dengan adanya nanti COVID, apalagi sampai dengan Desember ini udah selesai, artinya udah nggak ada masalah, tentu akan peningkatan ekonomi akan lebih baik lagi ya, ini ke sana. Pak, catatan penting untuk Komisi 2 di bidang ekonomi, terutama dengan sinergi dengan eksekutif ya Pak ya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Ya, khusus saya Murjani dari Gerindra di Komisi 2 ini sebenarnya tugas berat kita, tantangan kita di 2019 dan 2021. Kenapa? Karena kondisi ekonomi kita berbeda dengan yang tahunan kemarin akibat dari COVID-19. Nah, hari ini kita Komisi 2 lagi gali, ya kan, anggaran-anggaran yang lain untuk 2021. Artinya kita pecah semua sampai saya melihat sampai RKA-nya, kegiatan apa yang akan dilakukan kalau itu nanti ternyata tidak bermanfaat dan tidak menjurus untuk pemulihan ekonomi, kita akan coret hingga ke sana. Sejauh ini perjalanan ekonominya beratreknya Pak, atau memang perlu sedikit diluruskan? Ya, sampai hari ini sih sebenarnya belum begitu mengarah ke sana ya, tapi artinya karena kan indikator ekonomi kita masih cukup bagus ya, ini cukup bagus. Jadi kita juga cukup bersyukur harusnya hidup di Kota Tasik ini masih kondisinya masih cukup baik ya. Ya.